Tu memang ada, saya sendiri pernah bercakap dengan Datuk Zainal. Kami ada planning juga lah untuk membantukan untuk pasukan bola sepak. Tepat malam ini, di luar dugaan, AFF dan FAM Malaysia beri kritik pedas usai Indonesia U17 gagal di Piala Kemerdekaan. Tepat malam ini, di luar dugaan, AFF dan FAM Malaysia beri kritik pedas usai Indonesia U17 gagal di Piala Kemerdekaan. Kekecewaan menyelimuti publik sepak bola tanah air setelah timnas Indonesia U17 gagal meraih gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Dalam laga final yang digelar tadi malam, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Mali U17. Kekalahan ini membuat Indonesia pulang tanpa trofi, meski sebelumnya tampil impresif di fase grup. Namun, yang lebih mengejutkan justru datang dari komentar AFF dan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Alih-alih memberi dukungan, kedua federasi tersebut melontarkan kritik pedas terhadap performa Indonesia U17. AFF menilai bahwa kegagalan Indonesia di final menunjukkan masih lemahnya konsistensi permainan. Menurut mereka, Indonesia terlalu mudah kehilangan fokus di momen krusial sehingga tidak mampu menuntaskan peluang emas yang dimiliki. Sementara itu, FAM Malaysia juga tidak kalah keras dalam kritiknya. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia yang digadang-gadang sebagai salah satu tim muda terkuat di kawasan Asia Tenggara justru tampil gugup di laga penentuan. FAM menekankan bahwa sepak bola bukan hanya soal semangat, tetapi juga kesiapan mental dan strategi yang matang. Prestasi kayak gitu, sok-sokan mau keluar dari anggota AFF dan mau bikin tandingan AFF, sungguh Indonesia bikin malu wajah Asia Tenggara, tambahnya. Kritik tajam dari AFF dan FAM ini tentu memicu reaksi beragam dari publik Indonesia. Sebagian menilai komentar tersebut wajar sebagai bentuk evaluasi, namun ada pula yang merasa kritik itu terlalu berlebihan, mengingat Indonesia berhasil menembus partai final. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, beralih ke timnas senior, Patrick Kluivert sedang dibuat pusing. 6 pemain timnas Indonesia terancam absen hadapi Kuwait dan Lebanon. Patrick Kluivert saat ini sedang dibuat pusing dengan kondisi timnas Indonesia. Pasalnya, ada 6 pemain yang kemungkinan besar tidak bisa tampil ketika skuad Garuda menjalani laga uji coba kontra Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September 2025 pukul 20.30 WIB. 6 nama yang dimaksud adalah Marten Paes, Kevin Dix, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, serta Justin Hubner. Dari daftar tersebut, Paes dan Dix mengalami cedera, sementara 4 lainnya kemungkinan besar harus memperkuat timnas Indonesia U23 yang juga memiliki agenda penting di bulan yang sama. Marten Paes dan Kevin Dix bermasalah dengan cedera. Kiper FC Dallas Marten Paes sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir klubnya akibat mengalami gangguan pada otot paha. Situasi ini membuatnya diragukan tampil saat Indonesia menjamu Kuwait dan Lebanon. Sementara itu, Kevin Dix juga bernasib sama. Ia menderita cedera ketika membela Borussia Mönchengladbach melawan Atlas Delmenhorst di ajang DFB Pokal 2025 dalam 17 Agustus lalu. Walau pihak klub menyebut cederanya tidak terlalu parah, Dix tetap diragukan bisa segera kembali bugar. Bahkan, Mönchengladbach sudah menyiapkan opsi mendatangkan bek baru, mengingat sang pemain memang kerap mengalami masalah fisik. Marcelino De Caaf fokus ke timnas U23.
Selain persoalan cedera, Kluivert juga harus menerima kenyataan bahwa tenaga Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Mereka diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 Grup J menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan pada 3-9 September 2025. Kehadiran para pemain muda ini sangat vital bagi timnas U23 agar bisa finish sebagai juara grup dan mengamankan tiket langsung ke putaran final. Namun di sisi lain, absennya mereka di tim senior membuat Kluivert harus memutar otak untuk mencari alternatif pemain. Tantangan berat untuk Patrick Kluivert. Situasi ini tentu menjadi dilema besar bagi sang pelatih. Timnas senior membutuhkan kekuatan penuh untuk persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober nanti. Namun, regenerasi di level U23 juga tak bisa diabaikan. Absennya pemain inti seperti Maarten Paes dan Kevin Dix karena cedera tentu mengurangi stabilitas tim, terutama di sektor pertahanan dan kiper yang selama ini jadi tumpuan. Ditambah dengan kemungkinan hilangnya 4 pemain muda potensial untuk membela U23, jelas membuat Kluivert harus putar otak dalam memilih komposisi. Meski begitu, kondisi seperti ini juga bisa menjadi peluang untuk menguji kedalaman skuad Garuda. Kluivert bisa memberi kesempatan bagi pemain lain yang mungkin selama ini kurang mendapat menit bermain. Justru dari situasi sulit seperti inilah biasanya muncul kejutan, di mana pemain yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan bisa tampil menonjol dan menjadi pilihan baru bagi tim. Situasi sulit yang dialami timnas Indonesia saat ini justru bisa menjadi momentum untuk membuktikan kekuatan sebenarnya. Absennya beberapa pemain kunci bukan berarti melemahkan, melainkan kesempatan bagi wajah-wajah baru untuk menunjukkan kualitas mereka di level tertinggi. Setiap pemain yang dipanggil mengenakan Garuda di dada harus yakin bahwa mereka bisa memberi kontribusi besar siapapun yang turun ke lapangan. Patrick Kluivert dan tim pelatih tentu akan menyiapkan strategi terbaik agar tim tetap solid. Justru dalam keadaan inilah mental juara diuji. Apakah mampu tetap berjuang meski tidak dalam kondisi ideal? Timnas Indonesia punya sejarah panjang dalam menghadapi tantangan, dan inilah waktunya untuk membuktikan bahwa kekompakan dan semangat juang bisa lebih berarti daripada sekedar nama besar. Percayalah, badai cedera maupun keterbatasan pemain bukan penghalang, melainkan batu loncatan. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, timnas Indonesia bisa melewati ujian ini dan tampil lebih tangguh menghadapi laga-laga berikutnya. Banyak yang belum tahu, inilah harga terbaru Miliano Jonathans, calon naturalisasi timnas Indonesia. Miliano Jonathans, pemain muda berbakat asal Belanda yang kini memperkuat FC Utrecht, tengah menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Hal ini tak lepas dari statusnya sebagai calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyerahkan dokumen naturalisasi Jonathans kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Proses ini diharapkan bisa segera rampung agar sang pemain bisa memperkuat Garuda pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen pertemuan dengan Menpora Dito Aryo Tejo di Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. PSSI menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano Jonathans, pemain FC Utrecht. Terima kasih atas dukungan penuh Menpora dalam membangun sepak bola Indonesia menuju Garuda mendunia. Nilai pasar Miliano Jonathans. Selain proses naturalisasi, publik juga menyoroti nilai pasar Jonathans. Berdasarkan data Transfermarkt per Senin 18/8/2025, pemain kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004 ini memiliki bandrol sekitar 15,64 miliar rupiah. Jonathans bergabung dengan FC Utrecht pada 1 Januari 2025 dan masih terikat kontrak hingga 2028. Sejauh ini, ia sudah tampil dalam 13 pertandingan bersama Utrecht meski belum mencetak gol. Namun, ketajamannya sudah terbukti saat memperkuat Vitesse. Dari 40 laga, pemain berposisi winger tersebut sukses mengoleksi 11 gol dan 4 assist. Kehadiran Jonathans dinilai bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia, terlebih ketika Oleh Romeni masih harus menepi karena cedera.
Kini, publik tanah air tinggal menantikan proses naturalisasi ini berjalan lancar agar sang pemain segera bisa mengenakan seragam Garuda. Lebih lanjut, langkah PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Miliano Jonathans bisa dibilang sangat tepat, apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Kehadiran Jonathans yang masih muda dan memiliki pengalaman bermain di Eropa tentu menjadi investasi berharga bagi masa depan Garuda. Walaupun nilai pasarnya terbilang tinggi, hal itu sebanding dengan kualitas dan potensinya. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan variasi serangan baru. Dengan situasi oleh Romeni yang masih cedera, Jonathans bisa jadi solusi yang dinanti. Kini, tinggal bagaimana proses naturalisasi berjalan lancar agar ia bisa segera membela merah putih. Lebih lanjut, langkah PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Miliano Jonathans bisa dibilang sangat tepat, apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Kehadiran Jonathans yang masih muda dan memiliki pengalaman bermain di Eropa tentu menjadi investasi berharga bagi masa depan Garuda. Walaupun nilai pasarnya terbilang tinggi, hal itu sebanding dengan kualitas dan potensinya. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan variasi serangan baru. Dengan situasi oleh Romeni yang masih cedera, Jonathans bisa jadi solusi yang dinanti. Kini, tinggal bagaimana proses naturalisasi berjalan lancar agar ia bisa segera membela merah putih. Lebih lanjut, proses naturalisasi Miliano Jonathans adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan berani mengambil langkah besar demi masa depan yang lebih baik. Setiap tantangan yang dihadapi timnas seharusnya menjadi pemicu semangat, bukan penghalang. Hadirnya pemain baru seperti Jonathans bisa menjadi energi positif untuk mengangkat prestasi Garuda. Percayalah, dengan kerja keras, dukungan penuh dari seluruh elemen, dan rasa bangga mengenakan lambang Garuda di dada, timnas Indonesia akan mampu menunjukkan kekuatan sejatinya di level dunia. Erick Thohir beri apresiasi usai timnas U17 Indonesia kalah dari Mali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pujian untuk penampilan timnas U17 Indonesia meski harus menerima kekalahan dari Mali pada ajang Piala Kemerdekaan 2025. Dalam turnamen yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, skuad Garuda Asia mampu mengoleksi 4 poin hasil dari imbang melawan Tajikistan, kemenangan atas Uzbekistan, dan kekalahan ketika menghadapi Mali. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Menurut Erick Thohir, meski kalah, performa tim menunjukkan adanya perkembangan positif. Saat menghadapi Mali, fisik para pemain dinilai cukup prima dan mereka tidak terlihat kelelahan hingga menit akhir. Bahkan, tim mampu memberikan perlawanan meski sempat tertinggal. Dari menit awal sampai akhir, kondisi anak-anak tetap terjaga. Mereka berusaha keluar dari tekanan, tidak gampang menyerah. Kita sempat tertinggal 2-0, lalu bisa memperkecil jadi 2-1, dan di babak kedua permainan lebih seimbang, ungkap Erick. Mali sendiri bukan lawan sembarangan, mengingat mereka adalah peraih peringkat ketiga di Piala Dunia U17 edisi sebelumnya. Erick menilai, experience menghadapi tim kuat seperti ini sangat berharga untuk mematangkan mental Garuda Asia. Kalau melihat peluang, sebenarnya ada beberapa kesempatan yang bisa jadi gol. Ini uji coba penting karena anak-anak bisa merasakan langsung tekanan dari tim yang kualitasnya di atas kita. Itu akan jadi bekal berharga, apalagi nanti kita satu grup dengan Brazil, tambahnya. Erick juga menegaskan bahwa mentalitas para pemain sudah jauh lebih baik. Mereka tidak gentar menghadapi lawan besar, termasuk ketika nantinya bertemu Brazil di Piala Dunia U17. Anak-anak ini punya mental juara. Waktu saya tanya, gimana kalau lawan Brazil? Mereka jawab, siapa tahu bisa imbang, Pak. Itu menunjukkan optimisme. Hasil boleh apa saja, tapi yang terpenting adalah mental tidak boleh meruntuh. Dengan hasil ini, timnas U17 Indonesia dijadwalkan melanjutkan pemusatan latihan untuk meningkatkan kekompakan sekaligus mempertajam penyelesaian akhir sebelum bertarung di ajang dunia. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas U17 Indonesia saat melawan Mali bisa dibilang cukup positif meski berakhir dengan kekalahan, melihat bagaimana para pemain muda tetap mampu menjaga stamina hingga akhir laga. Bahkan bisa memperkecil ketertinggalan menunjukkan bahwa mental mereka mulai terbentuk dengan baik.
Menghadapi tim besar seperti Mali yang punya pengalaman di level dunia tentu bukan perkara mudah, namun Garuda Asia bisa membuktikan diri tidak mudah goyah. Performa ini bisa jadi modal penting untuk menghadapi tantangan lebih berat di Piala Dunia U17 mendatang. Hasil yang didapat memang belum sempurna, tetapi pengalaman melawan tim kuat jauh lebih berharga karena akan membentuk mental pemenang. Optimisme yang ditunjukkan para pemain ketika ditanya soal Brazil juga menjadi sinyal positif bahwa mereka mulai percaya diri, tidak hanya bermain untuk bertahan, namun juga berani bermimpi meraih hasil terbaik. Kalau dilihat secara keseluruhan, perkembangan timnas U17 memang masih butuh banyak evaluasi terutama dalam penyelesaian akhir. Namun, fondasi berupa mental dan semangat pantang menyerah sudah terlihat jelas. Itu adalah bekal utama sebelum melangkah ke panggung dunia. Kekalahan bukan akhir, justru bisa menjadi awal dari sebuah kebangkitan. Timnas U17 Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka punya nyali dan mental kuat ketika menghadapi tim besar seperti Mali. Meski hasil belum sesuai harapan, perjuangan tanpa rasa takut dan semangat pantang menyerah adalah tanda bahwa masa depan mereka cerah. Ingat, optimisme dan mental juara jauh lebih penting daripada sekedar hasil sementara. Selama ada semangat, mimpi besar itu bisa dicapai. Indonesia harus percaya, tim muda ini sedang ditempa untuk menjadi kebanggaan bangsa. Nova Arianto angkat bicara usai timnas U17 kalah dari Mali di Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan tanggapannya setelah tim asuhannya menelan kekalahan dari Mali pada laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang, Senin 18 Agustus 2025 malam WIB, Garuda Asia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 1-2. Tim lawan berhasil unggul lebih dulu lewat gol Zoumana Balo di menit ke-23 dan Seido Dembele pada menit ke-35. Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Fadli Alberto di menit ke-37. Dengan hasil tersebut, Mali berhak mengangkat trofi juara, sementara Indonesia harus puas finish sebagai runner-up. Nova menilai lawan memang pantas keluar sebagai pemenang karena tampil solid dan mampu menguasai jalannya permainan. Usai pertandingan, mantan bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa laga tersebut memberikan banyak pelajaran penting bagi para pemain mudanya. Saya senang para pemain bisa belajar banyak dari pertandingan melawan Mali. Setelah ini, kami pasti akan melakukan evaluasi terkait performa mereka. Harapannya, anak-anak bisa terus berkembang. Turnamen ini menurutnya bukan sekadar ajang perebutan gelar, tetapi juga kesempatan untuk mengukur kualitas serta kesiapan tim sebelum menghadapi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Nova menegaskan, evaluasi tidak hanya pada aspek permainan, tetapi juga menyangkut konsistensi dan mental bertanding. Ia berharap skuad muda Indonesia mampu menunjukkan progres yang lebih baik di laga uji coba berikutnya. Kami akan mengevaluasi seluruh penampilan pemain selama Piala Kemerdekaan. Harapannya, mereka bisa terus berkembang dan tampil lebih baik lagi di turnamen internasional selanjutnya. Timnas U17 Indonesia sendiri dijadwalkan masih akan menjalani beberapa laga persahabatan sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17. Nova optimistis dengan kerja keras dan pengalaman yang didapat, Garuda Asia bisa tampil lebih matang di level dunia. Lebih lanjut, kekalahan timnas U17 dari Mali di Piala Kemerdekaan 2025 bukanlah sesuatu yang perlu terlalu disesali. Justru, ini bisa menjadi pengalaman berharga karena level permainan Mali memang lebih matang dan terbukti memberikan ujian yang sulit bagi Garuda Asia. Pertandingan tersebut membuka mata bahwa tim masih membutuhkan pembenahan baik dalam hal organisasi permainan, kekuatan fisik, maupun mental bertanding. Gol cepat dari Mali menunjukkan ada celah yang harus segera ditutup, terutama di lini pertahanan. Namun, di sisi lain, keberhasilan mencetak gol lewat Fadli Alberto juga menegaskan bahwa Indonesia punya potensi menyerang yang bisa dikembangkan. Nova Arianto terlihat cukup realistis dengan hasil ini. Fokus pada evaluasi dan pembelajaran adalah langkah yang tepat. Dengan usia yang masih muda, para pemain memiliki waktu untuk memperbaiki diri.
Kekalahan ini bisa dijadikan cermin agar tidak puas hanya dengan capaian saat ini, melainkan terus berprogres menuju standar yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini memang mengecewakan dari sisi prestasi, tetapi sangat penting dari sisi persiapan. Jika benar-benar dimanfaatkan, pengalaman melawan tim kuat seperti Mali justru bisa menjadi pondasi penting untuk tampil lebih baik di Piala Dunia U17 mendatang. Jangan pernah melihat kekalahan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi anggaplah sebagai bagian penting dari proses menuju kemenangan yang lebih besar. Kalian, para pemain timnas U17, masih sangat muda dan punya masa depan panjang. Kekalahan dari Mali bukan berarti kalian lemah, melainkan kesempatan untuk belajar langsung dari lawan yang lebih siap. Ingat, setiap juara besar lahir dari jatuh bangun. Dari setiap kesalahan di lapangan, kalian bisa menemukan cara baru untuk menjadi lebih kuat. Teruslah bekerja keras, jangan cepat puas, dan jangan pernah takut menghadapi lawan yang lebih tangguh. Kalian membawa nama Indonesia. Jutaan mata menaruh harapan di pundak kalian. Buktikan bahwa Garuda Muda bisa bangkit, berjuang, dan menerohi sejarah di Piala Dunia nanti. Semakin sulit ujian yang datang, semakin besar pula kemuliaan ketika kalian berhasil melewatinya. Tetap semangat, percaya diri, dan jadikan kekalahan ini sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 vs Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Shin Tae-yong hadir di Sidoarjo. Jadwal siaran langsung laga panas Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 akhirnya diumumkan. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 9 September 2025 pukul 19.30 WIB. Pertemuan ini diprediksi menjadi partai penentu juara grup J. Siapapun yang keluar sebagai pemenang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi. Indonesia siapkan kekuatan penuh. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Secara hitung-hitungan, Garuda Muda diyakini bisa melewati Laos dan Makau. Namun, duel kontra Korea Selatan akan menjadi tantangan terbesar. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang bisa melangkah otomatis ke putaran final, sementara posisi runner-up masih harus bersaing memperebutkan jatah 4 slot terbaik. Karena itu, pelatih Gerald Vandenberg kemungkinan besar akan memanggil skuad terbaiknya. Beberapa pemain yang absen di Piala AFF U23 2025 berpeluang kembali memperkuat tim karena jadwal kualifikasi kali ini bertepatan dengan FIFA Matchday. Nama-nama seperti Tim Gapens, FC Emmen, Dion Marks, Top Os, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Justin Hubner, Fortuna Sittard, Ivar Jenner, FC Utrecht, hingga Rafael Struijk, Dewa United, masuk radar panggilan. Jika seluruh pemain inti hadir, kekuatan Garuda Muda bisa sangat berbahaya bagi lawan, termasuk Korea Selatan. Strategi Korea Selatan, hadirnya Shin Tae-yong. Menariknya, Korea Selatan U23 juga tak mau kalah serius. Federasi Sepak Bola Korea Selatan menunjuk Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, untuk menjadi manajer tim mereka di kualifikasi ini. Shin mengaku mendapat permintaan langsung dari Ketua KVA, Chung Mong-gyu. Mungkin saya akan ke Indonesia sekitar 27-28 Agustus, karena 1 September sudah ada pertandingan Korea Selatan U23 di Surabaya. Sepertinya saya akan hadir sebagai manajer tim atas permintaan KVA, ungkap Shin Tae-yong lewat channel YouTube Jackpot. Dengan kehadiran Shin, laga ini bukan hanya adu taktik, tetapi juga emosional. Publik tentu penasaran apakah Garuda Muda mampu mengatasi strategi dari pelatih yang sebelumnya membesut mereka. Jadwal siaran langsung, Indonesia U23 vs Korea Selatan U23. Selasa, 9 September 2025, pukul 19.30 WIB. Lebih lanjut, pertemuan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia 2026
jelas akan menjadi laga yang syarat gengsi sekaligus penuh tekanan. Di satu sisi, Garuda Muda tampil di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter yang tentu bisa jadi dorongan moral luar biasa. Namun di sisi lain, Korea Selatan adalah lawan dengan kualitas tinggi dan pengalaman panjang di level Asia, sehingga pertandingan ini tidak akan mudah. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai manajer Korea Selatan U23 menambahkan bumbu emosional dalam laga ini. Publik Indonesia tentu masih lekat dengan sosoknya, karena ia pernah membawa banyak perubahan positif bagi sepak bola nasional. Kini ia justru akan menjadi lawan yang berusaha menghentikan langkah Indonesia menuju putaran final. Jika skuad Garuda Muda benar-benar bisa tampil dengan komposisi terbaiknya, peluang untuk memberikan kejutan terbuka lebar. Faktor semangat bertanding di depan publik sendiri bisa jadi pembeda meski lawan memiliki kualitas mentereng. Laga ini pada akhirnya akan menjadi ujian sesungguhnya, bukan hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga mental juara yang sedang coba dibangun oleh generasi muda Indonesia. Pertandingan melawan Korea Selatan U23 adalah momen yang bisa menjadi sejarah bagi Garuda Muda. Bermain di tanah sendiri dengan dukungan ribuan supporter adalah kekuatan besar yang tidak dimiliki lawan. Jangan pernah gentar hanya karena nama besar, sebab setiap pertandingan selalu dimulai dari skor yang sama, 0-0. Kalian, para pemain muda Indonesia, punya kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah bisa mengalahkan siapapun. Lawan boleh lebih berpengalaman, tapi tekad dan kebanggaan membela merah putih bisa membuat langkah kalian lebih kuat. Untuk para supporter, doa dan dukungan kalian adalah energi tambahan di lapangan. Jangan berhenti percaya, karena suara kalian bisa menjadi semangat yang menyalakan api perjuangan Garuda Muda. Ingat, tidak ada yang mustahil di sepak bola. Bermimpilah besar, bermainlah dengan hati, dan tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Miss Hilgers 2 kali tak masuk skuad FC20. Jurnalis belanja pastikan bukan instruksi petinggi klub. Keputusan pelatih FC20 Joseph Osting yang kembali mencoret Miss Hilgers dari daftar pemain ternyata murni pilihannya sendiri, bukan hasil tekanan dari manajemen klub. Hal ini disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, Leon ten Voorde, yang menegaskan bahwa tidak ada instruksi khusus dari pihak petinggi The Tukars. Bak Timnas Indonesia berusia 24 tahun itu memang tengah menghadapi masa depan yang tidak menentu. Kontraknya bersama Twente akan berakhir tahun depan, sementara rumor kepindahannya ke klub lain belum benar-benar terwujud karena tak ada tawaran resmi yang masuk. Dalam 2 laga pembuka Eredivisie musim ini melawan PEC Zwolle dan PSV Eindhoven, nama Hilgers sama sekali tidak terlihat di daftar skuad. Kedua pertandingan itu pun berakhir dengan kekalahan 0-1 dan 0-2 untuk Twente. Situasi ini memunculkan kritik dari mantan pemain timnas Belanda, Ibrahim Afellay. Menurutnya, tidak ada alasan kuat untuk menyingkirkan Hilgers selama masih terikat kontrak. Kalau saya jadi pelatih, saya hanya akan menepikan pemain sepertinya bila punya opsi lain yang setara atau bahkan lebih baik, ujar ex-gelandang Barcelona tersebut. Afellay menilai pelatih seharusnya tetap menurunkan Hilgers demi kepentingan tim, apalagi jika pemain tersebut masih dibutuhkan untuk mengamankan poin. Meski begitu, Leon ten Voorde menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Joseph Osting. Ia menyebut memang ada diskusi dengan direktur teknik Jan Stroyer, namun tak ada arahan langsung dari manajemen untuk menyingkirkan Hilgers. Tentu ada pembicaraan internal, seperti mempertimbangkan apakah ada manfaatnya memainkan Hilgers sementara dia kemungkinan besar pergi sebelum 1 September, kata ten Voorde. Ia juga menambahkan, jika hasil buruk kembali menimpa Twente pada laga berikutnya melawan Heerenveen, tekanan publik agar Hilgers dimainkan bisa semakin besar. Untuk sekarang, dia masih di sini, tapi bila hasil melawan Heerenveen kembali mengecewakan dan Hilgers tetap disimpan, suara-suara untuk memainkannya akan semakin kuat, tutupnya.
Lebih lanjut, situasi yang dialami Miss Hilgers bersama FC Twente menunjukkan betapa peliknya dunia sepak bola ketika pemain berada di persimpangan antara kontrak yang hampir habis dan rumor transfer yang belum jelas. Keputusan pelatih untuk tidak memasukkannya ke skuad tentu bisa dimaklumi dari sisi strategi jangka panjang karena klub tidak ingin terlalu bergantung pada pemain yang kemungkinan segera pergi. Namun di sisi lain, hilangnya tenaga Hilgers di lini pertahanan bisa merugikan tim apalagi saat hasil pertandingan justru mengecewakan. Dari perspektif pemain, kondisi ini jelas tidak nyaman. Hilgers masih terikat kontrak berlatih dengan tim tapi tidak mendapatkan kesempatan tampil. Hal ini bisa berdampak pada performa, mental, bahkan peluangnya menjaga posisi di timnas Indonesia. Kritikan dari sosok seperti Ibrahim Afellay pun menggambarkan bahwa banyak pihak menilai Twente seharusnya tetap memanfaatkannya selama ia masih di klub. Pada akhirnya, situasi ini bisa menjadi ujian bagi Hilgers. Jika ia bertahan, ia harus sabar dan profesional. Jika memang hengkang, keputusan harus segera diambil agar karirnya tidak terhambat hanya karena tarik ulur antara pelatih dan pihak klub.